Ini terkait dengan Pak mantan presiden. Kita juga belum tahu seperti apa sih yang disampaikan. Jadi kami di KPK itu menangani perkara, itu secara berjenjang. Mulai ada laporan dari masyarakat ataupun misalkan temuan oleh BPK hasil audit atau BPKP, kemudian kita tindak lanjuti di PLPM atau Dumas, kemudian dari sana tindak lanjuti penyelidikan, kemudian kalau dianggap memang ada peristiwa tindak pidana korupsinya, naik penyidikan, di penyidikan baru dilakukan upaya-upaya paksa, ya, memanggil, menggeledah, menyita, memeriksa orang untuk menemukan tersangkanya. Nah, kita tidak tahu seperti apa ini. Kalau ada laporannya tentunya secara berjenjang, nanti ditunggu saja, tunggu laporannya ya. Mm-mm. 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 Ya, sampai saat ini di penyidikan belum ada ya. Itu jawabannya, itu di penyidikan belum ada, mungkin ada masih ada di PLPM atau di mana, nanti bisa disusuri ya. Ini harus masuk. Itu tadi saya sampaikan bahwa prosesnya, laporan itu masuk ke PLPM atau Dumas, kemudian diteliti di Dumas. Kalau sudah dinyatakannya layak untuk dilakukan penyelidikan untuk menemukan peristiwa tindak pidana korupsi, terbitlah sprindik, kemudian dilakukanlah penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bukti-bukti, dan dinyatakan ini berdasarkan pasal 44, ini naik untuk ke penyidikan. Nah, kita expose, naik penyidikan, di penyidikan kita melakukan upaya paksa, pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain untuk menemukan tersangkanya gitu ya. Jadi sampai saat ini apa yang tadi Mas Rizky sampaikan itu belum ada khususnya di penyidikan belum ada. Nah, di penyelidikan saya belum monitor, nanti kita cari ya. Kemudian terkait dengan CSR BI, ini beberapa tadi anggota DPR disebutkan oleh Mas Rizky ya. Ini sedang kita dalami aliran dana, apakah hanya pada 2 orang yang sudah kita panggil atau kepada yang lainnya, karena berdasarkan keterangan saya juga baca di media, ada keterangan waktu doorstop dari Pak Saudara S menyatakan bahwa semuanya dapat, kan gitu kan, semuanya dapat. Kita sedang dalami, karena yang kita temukan sejauh ini bahwa yang khususnya ya yang sudah kita periksa itu dana CSR itu tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, gitu ya. Kemudian ini ada terkait dengan CSR BI juga, ada diduga bahwa seseorang berinisial R ya menemui seseorang petinggi berinisial R juga, dan R-nya itu bertemu dengan saudara Bapak A ya, gitu. Bapak A gitu ya, di Kebayoran Baru. Dicari aja, dari nggak tahu kapan itu, saya juga ini baru dapat informasi ini, mungkin itu A-nya A yang lain itu, karena saya seharian juga dari ini di sini aja gitu, nggak kemana-mana gitu. Yang jelas kalau menyangkut saya nggak ada itu, nggak ada. Apalagi mahar kita juga agak ini, mahar maksudnya ini mahar seperti apa ya, peredaman ini kan jalan juga perkaranya kita sedang jalan, kita sedang itu ya. Itu ya Mas Rizky. Kalau perlu nanti di foto-foto lah, terus di video gitu, biar kelihatan oh benar ini orangnya, seperti itu. Kemudian Mas Chandra, ini Pak Saiful hadir atau tidak, gitu. Saiful nanti saya cek kembali, tapi yang bersangkutan hari ini terjadwal ya, terjadwal. Jadi saya cek
Biasanya rekan-rekan tahu kalau ada ke sini gitu. Apakah dia sakit atau seperti apa, atau mungkin nanti diminta keterangan di mana, kita belum ini. Kemudian saudara AS apakah hadir? Hadir kalau tidak salah. Anwar Sadat hadir. Kemudian terkait dengan pemeriksaan seperti apa betul? Ini menggali diantaranya terkait dengan aliran dana dan yang lain-lainnya. Yang tentunya ini merupakan bagian dari konstruksi perkara yang sedang kami tangani, gitu kan. Ini kan hibah pokir ya, hibah pokir di Jawa Timur. Kemudian Pak AH, ini apakah akan dikembali? Ini sudah diminta keterangan, seingat saya ini ya, Mas Chandra ya, seingat saya, waktu itu ngirim surat. Tapi kebetulan sedang ada di Jawa Timur, ini nanti saya ini lagi, kebetulan ada di Jawa Timur dan tim sedang ada di Jawa Timur. Nah, yang bersangkutan itu diminta keterangan di Jawa Timur, seingat saya itu. Nah, terkait dengan masalah uangnya tentu ini merupakan bagian dari perkara yang sedang kita tangani. Perkaranya kan belum selesai, sedang kita tangani dan itu sudah dilakukan penyitaan dan lain-lain. Nanti dilihat di persidangan seperti apa terkaitannya. Kemudian ini masih dari Mas Chandra ya, terkait dengan Pak HK. Ini dokumen-dokumen, ini saya juga lihat di media ya, bahwa ada dokumen yang dititipkan kepada seorang profesor, kemudian dibawa ke Rusia. Apakah akan dipanggil untuk diperiksa? Nah, sebetulnya kalau itu memang dokumen terkait dengan perkara yang sedang kita tangani, dibawa saja ke sini gitu. Dibawa saja ke sini, jadi nanti bisa kita sandingkan dengan dokumen-dokumen yang kita miliki. Jadi gini, penanganan perkara kita juga tidak pernah menjustifikasi seseorang. Sudah bersalah kan ada asasnya, asas praduga tak bersalah.